Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Smart, apa kabar? Insyaallah sehat-sehat ya. Selamat datang di video pembelajaran sejarah. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sejarah Perang Dingin. Olehnya itu, ikuti terus pembahasan di slide-slide berikut ini. Di bab pertama, kita akan belajar tentang sejarah Perang Dingin. Slide berikutnya. Bagian A, Perang Dingin dan terbentuknya negara adidaya. Nomor 1, Blok Barat dan Blok Timur. Perang Dingin atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Cold War adalah istilah yang menggambarkan konflik antara Blok Barat, pimpinan Amerika Serikat, dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Konflik tersebut dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara terkuat yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Selama perang berlangsung, keduanya bekerja sama untuk menghadapi pasukan Jerman, Italia, dan Jepang. Pasukan Amerika Serikat banyak membantu negara-negara Eropa menghadapi pasukan Jerman dan Italia di medan pertempuran sebelah barat Eropa. Adapun Uni Soviet berperang melawan Jerman di medan pertempuran sebelah timur Eropa. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet merasa berjasa dalam menghancurkan ekspansi militer Jerman dan Italia yang ingin menguasai seluruh Eropa. Keduanya merasa berhak untuk memperoleh wilayah di bawah pengaruh mereka. Hal inilah yang menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat konflik tidak langsung karena mereka menghindari perang terbuka untuk memperebutkan suatu wilayah. Keduanya lebih memilih melakukan perang proksi, yakni memanfaatkan pihak ketiga atau negara-negara dunia ketiga untuk mengalahkan musuhnya masing-masing. Contoh dari perang proksi adalah konflik di Afghanistan, Korea, Vietnam, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Uni Soviet misalnya membantu beberapa negara di Amerika Latin dan Asia Tenggara dalam menjalankan revolusi komunis. Amerika Serikat kemudian ikut campur dengan mengirimkan bantuan tentara dan logistik agar paham komunis tidak berhasil menyebar di negara-negara tersebut. Amerika Serikat bersekutu dengan Inggris dan Prancis untuk menghadapi Uni Soviet. Amerika Serikat dan sekutunya serta Uni Soviet menguasai wilayah-wilayah Jerman beserta negara-negara taklukannya. Pemerintah Uni Soviet pada tahun 1948 bahkan membangun tembok pemisah di kota Berlin yang merupakan ibu kota Jerman ketika Nazi di bawah Hitler berkuasa. Hal ini dilakukan Uni Soviet untuk menahan ancaman Amerika Serikat beserta sekutunya. Di bagian timur dari negara Jerman, itulah pemerintah Uni Soviet membentuk negara Republik Demokratik Jerman, Jerman Timur, pada tanggal 7 Oktober 1949. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi pembentukan negara Republik Federasi Jerman atau Jerman Barat pada tanggal 23 Mei 1949 yang didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini beserta sekutunya terus berlanjut untuk menguasai wilayah taklukan Jerman di seluruh Eropa. Hasilnya, sebagian besar negara-negara Eropa Timur berhasil dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan negara-negara Barat berada di bawah pengaruh Amerika Serikat beserta sekutunya, Inggris dan Prancis. Akibatnya, benua Eropa terpecah menjadi dua blok, yaitu antara blok timur dan blok barat. Setiap blok memiliki persekutuan militer untuk melindungi negara-negara kelompoknya dari ekspansi militer negara lain. Sehingga terbentuklah NATO dan Pakta Warsawa. Nomor 2, pembentukan NATO dan Pakta Warsawa. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis merupakan tiga negara
yang penting dalam pembentukan blok barat. Nah, pada tahun 1948, ketiganya menyepakati perjanjian untuk saling memberikan bantuan militer apabila salah satu di antara negara-negara tersebut diserang oleh negara lain. Perjanjian ini kemudian ditandatangani di Brussels, Belgia, oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, dan Denmark. Nah, berdasarkan nama kota tempat perjanjian tersebut ditandatangani, perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Brussels. Nah, kemudian pada April 1949, isi perjanjian ini diperbaharui dengan menambah beberapa negara baru sebagai anggota, sehingga keanggotaannya terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Denmark, Kanada, Islandia, Italia, Belanda, Norwegia, Luxembourg, Portugal, dan Turki. Nah, mereka kemudian membentuk organisasi pertahanan bersama yang diberi nama NATO, atau di kepanjangannya adalah North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Setelah itu, menyusul beberapa negara-negara lain menjadi anggota seperti Yunani tahun 1951, Jerman Barat 1954, dan Spanyol 1981. Markas besar NATO berada di Brussels, sedangkan Komite Eksekutif NATO berada di Washington, Amerika Serikat. NATO memiliki 3 komando, yakni Komando Eropa, Komando Atlantik, dan Komando Laut Utara. Setiap anggota memiliki kewajiban untuk membiayai pasukan NATO. Nah, kemudian pembentukan Pakta Warsawa. Nah, kehadiran NATO mendorong negara-negara Blok Timur berusaha untuk mengimbanginya dengan membentuk organisasi Pakta Warsawa pada tahun 1955. Pembentukan organisasi ini dilakukan di Warsawa, ibu kota Polandia. Nah, sejak tahun 1945, Polandia bergabung dengan Uni Soviet. Polandia condong ke Uni Soviet karena Uni Soviet membantu Polandia mengusir pasukan Jerman dari Polandia. Pakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara terkuat di Eropa Timur. Sejumlah negara kemudian bergabung dengan Pakta Warsawa, di antaranya adalah Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Hongaria, Jerman Timur, dan Rumania. Markas besar Pakta Warsawa berada di Moskow. Pembentukan NATO dan Pakta Warsawa merupakan bentuk polarisasi kekuatan pertahanan dari negara-negara Blok Timur dan Blok Barat. Nah, pembentukan NATO dan Pakta Warsawa mendorong negara-negara Blok Timur dan Blok Barat untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan kekuatan militernya. Hal ini yang dilakukan kemudian adalah perlombaan meningkatkan kemampuan persenjataan mereka, termasuk menciptakan senjata nuklir. Daya hancur nuklir jauh lebih besar dari daya hancur bom atom yang pernah dijatuhkan Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima, yang telah membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di penghujung Perang Dunia Kedua. Persaingan dari negara adidaya yang menguasai negara-negara Blok Timur dan Blok Barat dengan cepat menyebar dan meluas ke luar benua Eropa. Keduanya langsung terlibat persaingan berebut pengaruh di negara-negara yang ada di benua Asia, benua Afrika, dan benua Amerika sendiri. Nah, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara baru berdiri, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Negara baru ini semula merupakan daerah koloni atau jajahan dari negara-negara Eropa yang bergabung dengan Blok Barat. Nah, sedangkan Uni Soviet dengan cepat memberikan bantuan militernya kepada bangsa-bangsa yang ingin memerdekakan dirinya dari sistem kolonialisme negara-negara Blok Barat. Negara-negara Blok Barat sendiri tidak ingin kehilangan kesempatan dengan memberikan kemerdekaan kepada negara koloninya, seperti yang dilakukan Inggris pada Singapura dan Malaysia. Namun, banyak juga wilayah koloni negara-negara Blok Barat yang berjuang membebaskan diri sendiri melalui perang kemerdekaan. Ya, seperti Indonesia, kemudian ada Republik Rakyat Tiongkok atau Cina,
kemudian Korea, India, dan Vietnam. Nah, di bagian berikut, di bagian B, perbedaan konsep antara blok barat dan blok timur. Jadi blok barat dan blok timur ini mempunyai pandangan yang berbeda, terutama dalam hal sistem politik dan sistem ekonominya. Coba kita lihat di blok barat. Nah, di blok barat menerapkan sistem politik demokrasi liberal yang mengharuskan setiap negara memberlakukan sistem multipartai atau banyak partai. Nah, sehingga pergantian kepemimpinan itu berdasarkan pemenang hasil pemilu secara berkala. Nah, kemudian dalam sistem perekonomian di blok barat menerapkan sistem kapitalisme dengan prinsip pasar bebas. Nah, adapun di blok timur, ya, negara-negara blok timur menganut sistem monopartai atau satu partai. Kemudian sistem pergantian kepemimpinan juga secara berkala, namun hanya satu partai saja yang yang ikut pemilu, yaitu namanya Partai Komunis. Nah, sedangkan dalam sistem perekonomiannya, blok timur justru mencegah terjadinya persaingan para pemodal secara bebas. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang sangat besar. Nah, sehingga hilangnya persaingan bebas di antara kaum pemilik modal atau kapital, justru membuat negara-negara di blok timur mengalami keterlambatan dalam memperoleh kemajuan ekonomi. Nah, demikian pembahasan kita di pertemuan pertama ini. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikut di bagian C. Ya, sekian. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.